Cepat kaya itu soal frekuensi, bukan cuma kerja keras. Pernah nggak kamu merasa heran? Ada orang yang kelihatannya hidupnya santai, kerjanya nggak kelihatan berat-berat amat, tapi uangnya ngalir terus. Hidupnya stabil. Bahkan sering tiba-tiba dapat peluang yang menguntungkan. Sementara di sisi lain, kamu lihat ada juga orang yang kerja siang malam, banting tulang, begadang tiap hari, tapi hidupnya tetap seret. Rezeki serasa jauh, uang masuk cuma buat numpang lewat, dan gak pernah cukup. Kalau dilihat sekilas, pasti muncul pikiran, dia mah beruntung, atau emang nasib orang beda-beda. Tapi gimana kalau aku bilang, mungkin bukan soal keberuntungan, bukan juga soal nasib, tapi soal frekuensi. Kita hidup di dunia energi, dan setiap hal, termasuk uang, punya frekuensinya sendiri. Frekuensi itu seperti gelombang radio. Kalau kamu pengen dengar siaran di 101,1 FM, kamu harus putar radionya ke 101,1 FM juga. Kalau kamu nyetel di 97,9, ya kamu nggak bakal dapat siaran itu. Begitu juga dengan kekayaan. Dia punya frekuensinya sendiri. Dan kalau kamu belum nyetel hidupmu ke frekuensi itu, sekeras apapun kamu kerja, kamu tetap merasa jauh dari kaya. Ini bukan berarti kerja keras nggak penting, tentu penting. Tapi kerja keras saja, tanpa keselarasan energi, kadang malah bikin capek dan frustrasi. Karena kamu bergerak dari tempat yang salah. Bukan dari keyakinan dan kelimpahan, tapi dari ketakutan dan rasa kekurangan. Banyak orang diajari untuk cari uang pakai strategi, kerja keras, pintar-pintar atur waktu, rajin bangun pagi, dan pantang menyerah. Itu semua bagus. Tapi jarang banget yang diajarin. Bagaimana mengatur energi kita supaya uang mau datang. Uang itu suka tempat yang tenang. Dia suka datang ke orang yang percaya diri, yang merasa cukup, yang hidupnya jujur, dan penuh nilai. Sebaliknya, uang cenderung menjauh dari tempat yang penuh ketakutan, kekhawatiran, dan rasa tidak layak. Bukan karena uang itu pilih-pilih, tapi karena kamu tidak lagi memancarkan sinyal yang cocok dengannya. Pernah merasa hidupmu stagnan, padahal kamu udah usaha keras? Pernah merasa takut kehilangan uang, bahkan sebelum uang itu benar-benar datang? Pernah ngerasa cemas setiap kali belanja, padahal kamu belanja karena butuh? Itu semua frekuensi. Dan frekuensi itu menentukan realitasmu. Mungkin ini kenapa banyak orang merasa capek banget ngejar uang. Karena mereka mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dikejar. Tapi perlu diundang. Dan undangan itu bukan dari kata-kata, tapi dari getaran yang kamu pancarkan. Kalau kamu sering merasa rendah diri, ngerasa nggak cukup, dan iri lihat rezeki orang lain, itu tanda bahwa kamu belum mengizinkan dirimu selaras dengan kekayaan. Padahal, selaras dengan kekayaan bukan berarti jadi serakah. Bukan berarti rakus atau pengin pamer. Justru sebaliknya. Selaras dengan kekayaan berarti kamu mengizinkan dirimu untuk hidup penuh nilai. Untuk merasa layak menerima, untuk percaya bahwa kamu bisa memberi lebih, karena kamu punya cukup. Jadi ketika kita bicara soal cara cepat kaya, pertanyaan pertama yang perlu kita tanya bukan harus bisnis apa, atau harus kerja di mana. Tapi, frekuensi apa yang sedang aku pancarkan?
Apakah aku hidup dalam energi takut, panik, cemas, merasa kurang terus-menerus? Atau aku hidup dalam frekuensi tenang, yakin, dan bersyukur? Karena, percaya atau enggak, dua orang bisa melakukan tindakan yang sama. Kerja, bisnis, belajar, tapi hasilnya bisa beda jauh. Hanya karena energi mereka berbeda. Cepat kaya bukan berarti instan. Tapi bisa jadi lebih cepat kalau kamu mulai sinkron dengan hukum alam. Yaitu bahwa apa yang kamu tarik, sesuai dengan apa yang kamu pancarkan. Dan dalam dunia energi, yang kamu pancarkan bukan dari kata-katamu, tapi dari rasa terdalammu. Kalau kamu ingin cepat kaya, kamu harus mulai dari dalam. Karena kaya itu bukan hasil. Kaya itu frekuensi. Apa itu frekuensi kekayaan? Frekuensi kekayaan bukan hal mistis. Ini bukan tentang mantra atau ritual tertentu. Ini soal vibrasi batin yang kamu pancarkan setiap hari. Lewat pikiranmu, perasaanmu, keputusanmu, bahkan cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Coba bayangkan, dua orang. Yang satu bangun pagi dengan rasa tenang, bersyukur atas hidupnya, dan percaya bahwa hari ini akan membawa hal baik. Yang satu lagi bangun dengan rasa cemas, panik soal tagihan, takut gagal, dan merasa dunia nggak adil. Keduanya mungkin sama-sama pergi kerja, menjalani hari, dan bahkan berusaha keras. Tapi energi yang mereka bawa berbeda. Dan energi itu, diam-diam, membentuk realitas mereka. Frekuensi kekayaan bukan berarti kamu harus selalu senyum atau pura-pura bahagia. Tapi itu tentang bagaimana kamu melihat dirimu dan dunia. Orang yang selaras dengan frekuensi kekayaan punya ciri khas. Dia percaya bahwa hidup selalu memberi cukup. Dia tidak merasa bersaing dengan orang lain, karena dia sadar rezeki itu luas. Dia tidak takut kehilangan, karena dia yakin selalu bisa menciptakan ulang. Dia punya energi, menerima, dan memberi yang seimbang. Dia tidak malu untuk dibayar mahal, karena dia tahu nilainya. Sementara orang yang hidup dalam frekuensi kekurangan, seringkali merasa tidak layak untuk sukses, iri pada kesuksesan orang lain. Takut uang habis, bahkan sebelum uang itu datang. Mencari uang karena takut miskin. Bukan karena ingin memberi lebih banyak. Menolak peluang karena kayaknya bukan untuk aku. Tanpa sadar, banyak dari kita hidup dalam frekuensi yang justru menolak kekayaan. Kita ingin kaya, tapi dalam hati kita merasa nggak pantas. Kita ingin uang, tapi kita takut uang mengubah diri kita. Kita ingin punya lebih, tapi kita tumbuh dengan keyakinan bahwa uang itu sumber masalah. Kalau dalam dirimu ada konflik seperti ini, energi yang kamu pancarkan akan campur aduk. Dan hasilnya, kekayaan jadi sulit masuk, bukan karena kamu nggak bisa, tapi karena kamu belum selaras. Frekuensi kekayaan bukan sesuatu yang bisa dibeli, tapi bisa dilatih. Dimulai dari mengubah mindset, memperbaiki cara bicara tentang uang, dan menata ulang relasimu dengan nilai diri. Tanya ke diri sendiri, apakah aku merasa cukup? Apakah aku menghargai diriku dan karya yang aku buat? Apakah aku memberi tanpa mengharapkan balasan, tapi tetap terbuka menerima? Karena frekuensi bukan soal seberapa keras kamu mengejar, tapi seberapa dalam kamu percaya bahwa kamu layak menerima. Ketika kamu mulai hidup dari tempat itu, tempat kelimpahan, kepercayaan,
dan nilai. Kamu bukan cuma kerja keras. Kamu jadi magnet, dan uang, peluang, serta orang-orang yang tepat mulai datang tanpa kamu harus memaksa. Ciri-ciri, kamu belum cocok frekuensinya. Kadang kita merasa sudah melakukan semuanya. Kerja keras, ikut seminar, bangun pagi, disiplin, hemat, tapi kok hidup tetap mentok di situ-situ aja. Kalau kamu pernah merasa begini, besar kemungkinan kamu belum cocok frekuensinya dengan kekayaan yang kamu inginkan. Frekuensi bukan soal seberapa banyak tindakan yang kamu lakukan, tapi seberapa murni niat dan energi di balik tindakan itu. Dan seringkali, kita nggak sadar bahwa frekuensi kita sebenarnya masih berisik dan saling bertentangan. Berikut ini, beberapa tanda umum kamu belum cocok frekuensinya dengan kekayaan. Pertama, kamu bekerja keras dari tempat takut, bukan percaya. Kalau kamu kerja keras karena takut miskin, takut gagal, atau takut dinilai orang, itu tandanya kamu belum kerja dari frekuensi kelimpahan. Energinya masih gelisah, panik, defensif, dan ini menciptakan realitas yang penuh tekanan. Padahal, kerja keras dari tempat percaya akan menghasilkan energi yang tenang, tapi tetap kuat. Kedua, kamu sering merasa nggak cukup. Berapapun uang yang kamu punya, rasanya tetap kurang. Kamu nggak bisa benar-benar menikmati apa yang kamu punya, karena pikiranmu terus lompat ke berikutnya apa. Ini adalah tanda bahwa kamu belum terhubung dengan energi rasa cukup. Padahal, rasa cukup adalah fondasi frekuensi kekayaan. Ketiga, kamu iri atau merasa terancam melihat orang lain sukses. Kalau kamu sering kepikiran, kenapa dia bisa, aku enggak? Atau merasa iri saat teman dapat rezeki, itu tandanya kamu hidup dari energi persaingan, bukan kelimpahan. Dalam frekuensi kelimpahan, kamu percaya bahwa rezeki orang lain tidak mengancam milikmu. Yang ada, justru jadi inspirasi bahwa kamu juga bisa. Keempat, kamu sering menunda mengambil peluang karena merasa belum layak. Peluang udah muncul, tapi kamu bilang, aku belum siap. Nanti dulu. Aku belum cukup bagus. Itu bukan rendah hati, tapi energi takut dibungkus logika. Kalau kamu menolak peluang yang sebenarnya bisa kamu ambil, kamu sedang mengunci frekuensi penerimaan. Kelima, kamu merasa bersalah kalau dapat uang banyak. Ini mungkin terdengar aneh, tapi banyak orang merasa nggak enak kalau dapat uang besar. Entah takut dikira sombong atau merasa berdosa. Kalau kamu tumbuh dengan keyakinan bahwa uang itu kotor, sumber konflik, atau milik orang serakah, maka frekuensimu akan terus menolak kekayaan. Keenam, kamu terlalu fokus mengejar hasil cepat. Frekuensi kekayaan itu stabil dan konsisten. Kalau kamu terlalu sering lompat-lompat cari cara instan, kamu sebenarnya sedang memancarkan energi, tidak percaya pada proses. Dan itu membuat uang susah percaya untuk datang kepadamu dalam jangka panjang. Kalau kamu merasa banyak ciri-ciri ini ada di hidupmu, bukan berarti kamu salah. Tapi itu sinyal penting.
Sinyal bahwa kamu butuh geser posisi. Bukan dengan kerja lebih keras dulu, tapi dengan memperbaiki hubunganmu dengan uang, dengan dirimu sendiri, dan dengan cara kamu memandang hidup. Karena sampai kapanpun, uang gak bisa tinggal lama di tempat yang menolak keberadaannya secara halus. Frekuensi kamu perlu cocok dulu, sebelum rezeki bisa benar-benar nempel. Cara geser frekuensimu ke arah kekayaan. Setelah kamu tahu bahwa kekayaan bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal frekuensi, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau gitu, gimana caranya aku menggeser frekuensiku ke arah kekayaan? Berita baiknya, ini bukan sesuatu yang harus kamu capai dengan cara ekstrim. Nggak perlu tiba-tiba jadi orang lain. Kamu hanya perlu mulai dari perubahan energi yang sederhana, tapi konsisten. Berikut ini, beberapa cara konkret untuk mulai menggeser frekuensimu. Pertama, bangun energi cukup di dalam diri. Rasa cukup adalah fondasi dari kelimpahan. Kalau kamu selalu merasa kurang, kamu memancarkan energi. Aku belum siap menerima. Mulai biasakan ucapkan dalam hati setiap hari. Aku cukup. Aku pantas. Aku layak menerima lebih. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu menyadari nilaimu. Praktikkan rasa syukur, bukan hanya saat hal besar terjadi, tapi juga pada hal kecil. Syukuri kopi pagi, sinar matahari, tempat tidur, orang yang mendukungmu. Semakin kamu merasa cukup, semakin banyak yang akan datang padamu. Kedua, perbaiki dialog internalmu tentang uang. Sering tanpa sadar kita punya suara batin negatif soal uang. Uang bikin orang jahat. Kalau aku kaya, nanti banyak yang iri. Uang datang susah, pergi gampang. Kalimat-kalimat itu membentuk realita. Mulai sekarang, ubah narasi itu jadi lebih sehat. Uang adalah alat kebaikan. Semakin banyak uang yang aku punya, semakin banyak yang bisa aku bantu. Uang datang kepadaku dengan mudah dan penuh berkah. Ketiga, bergaul dengan energi yang sudah naik. Lingkungan mempengaruhi getaranmu. Kalau kamu sering dikelilingi orang yang negatif, suka mengeluh, dan iri, kamu akan ikut tenggelam dalam energi itu. Mulai pilih lingkungan yang mendukung pertumbuhanmu. Gak harus langsung ganti semua teman, tapi kamu bisa mulai dari konten yang kamu konsumsi, buku yang kamu baca, mentor yang kamu ikuti. Dekatkan dirimu ke orang-orang yang frekuensinya udah di tempat kamu mau tuju. Keempat, ambil tindakan dari tempat percaya. Seringkali kita menunda karena takut gagal. Padahal, frekuensi kekayaan
suka sama orang yang berani. Ambil keputusan dari tempat percaya, bukan takut. Kalau kamu percaya pada nilai dirimu, kamu akan lebih berani pasang harga yang layak. Kalau kamu percaya pada ide bisnismu, kamu akan lebih mudah memulai, meskipun belum sempurna. Kelima, buka diri untuk menerima. Ada orang yang mudah memberi, tapi susah menerima. Frekuensi kekayaan butuh keseimbangan dua arah. Kalau dikasih hadiah, terima dengan senyum. Kalau dibayar mahal, bilang terima kasih. Kalau dipuji, jangan buru-buru menolak. Menerima adalah bentuk rasa layak. Dan rasa layak adalah kunci frekuensi kelimpahan. Intinya, geser frekuensi bukan soal berubah jadi orang baru, tapi jadi dirimu yang lebih jujur, lebih sadar, dan lebih terbuka. Kekayaan bukan datang karena kamu maksa, tapi karena kamu menciptakan ruang untuk dia hadir. Kaya itu soal frekuensi, bukan sekedar kerja keras. Di titik ini, mungkin kamu mulai menyadari sesuatu. Bahwa jadi kaya itu bukan hanya soal strategi, koneksi, atau bakat, tapi lebih dalam dari itu. Ini soal frekuensi batin yang kamu pancarkan ke dunia setiap hari. Kita sering diajari bahwa untuk bisa kaya, kita harus kerja sekeras mungkin. Lebih cepat dari yang lain, lebih kuat dari kompetitor, dan lebih sibuk dari siapapun. Tapi kenyataannya, banyak orang yang udah kerja siang malam, banting tulang, ngorbanin waktu dan tenaga, tetap hidup dari gaji ke gaji. Sementara ada orang lain yang tampak lebih santai, tapi justru peluang mengalir tanpa henti. Bukan karena hidup nggak adil, bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka selaras dengan energi kekayaan. Kamu mungkin nanya, kenapa frekuensi begitu penting? Karena frekuensi itu kayak sinyal radio. Kalau kamu ingin mendengarkan lagu di 101,5 FM, tapi kamu masih muter di 88,1 FM, kamu nggak akan dapat lagu itu. Meskipun kamu pasang volume paling tinggi sekalipun. Sama halnya dengan kekayaan. Kamu bisa kerja keras. Tapi kalau kamu belum tune in ke frekuensinya, hasilnya akan tetap jauh dari yang kamu inginkan. Yang kamu perlu adalah geser gelombangnya. Dari ketakutan ke kepercayaan. Dari kekurangan ke kelimpahan. Dari keraguan ke keyakinan. Dan ingat, proses geser frekuensi ini gak instan. Kadang kamu harus melepaskan kebiasaan lama. Kadang kamu harus belajar berdamai dengan luka soal uang dari masa lalu. Kadang kamu harus duduk dengan rasa tidak nyaman saat kamu mulai menetapkan standar baru. Mungkin kamu harus belajar bilang enggak pada klien yang menawar terlalu rendah. Mungkin kamu harus belajar menghargai dirimu sendiri sebelum kamu bisa dihargai orang lain. Mungkin kamu harus berani meninggalkan zona aman agar bisa masuk ke zona pertumbuhan. Semua itu bukan penghalang. Itu bagian dari proses. Karena frekuensi bukan cuma soal cara kamu berpikir, tapi juga cara kamu memilih. Setiap hari, kamu punya pilihan untuk tetap hidup dalam vibrasi lama, atau geser ke vibrasi baru yang lebih tinggi.
Kabar baiknya, kamu nggak sendirian. Semua orang yang hari ini kamu lihat sukses, pernah juga ada di titik yang sama. Bertanya-tanya, bingung, ragu, dan nyaris menyerah. Tapi satu hal yang mereka lakukan, mereka tetap bergerak. Mereka tetap memilih untuk percaya, bahkan ketika bukti belum ada. Mereka tetap memilih untuk bangkit, bahkan setelah ditolak berkali-kali. Mereka tetap memilih frekuensi yang lebih tinggi, bahkan ketika lingkungannya belum mendukung. Itu artinya kamu juga bisa. Bukan besok, bukan nanti, tapi dimulai sekarang. Dengan mulai mengubah narasi di dalam kepalamu. Dengan mulai menjaga energi yang kamu izinkan masuk ke hidupmu. Dengan mulai berkata, aku layak kaya, aku siap kaya, aku terbuka untuk kelimpahan. Akhir kata, kekayaan bukan sesuatu yang kamu kejar mati-matian. Kekayaan adalah sesuatu yang kamu izinkan masuk. Ketika kamu sudah cocok secara energi. Dan begitu kamu cocok, kamu nggak cuma punya uang. Kamu punya ketenangan. Kamu punya kepercayaan diri. Kamu punya rasa cukup sekaligus semangat untuk bertumbuh. Itulah kekayaan sejati. Dan kamu, kalau kamu cukup sadar untuk nonton video ini sampai habis, artinya kamu sudah berada di jalur yang tepat. Sekarang, tinggal satu hal, tuning frekuensimu. Karena begitu kamu selaras, dunia akan merespons, dan kamu akan kaget betapa cepat segalanya bisa berubah saat energi batinmu mulai cocok dengan hidup yang kamu impikan.